Suatu pagi saya melihat-lihat explore di Dribbble saya. Terus saya nemuin satu desain portofolio website yang unik banget gitu ya. Jadi dia to the point desainnya, ada portofolio, ada introduction, terus ada kayak link-link kontak dan lain-lain. Jadi ya sederhana gitu. Nah di situ saya langsung aja bikin folder project baru ya, tanpa basa-basi. Kita buat make their portfolio. Nah, rencananya saya akan bikin pakai pure HTML tapi tetap menggunakan Tailwind CSS. Nah, di sini kita buat aja langsung HTML index. Oke. Kita buat struktur HTML5. Tentu aja kita buat judul, misalnya kita pakai nama kita ya, atau nama temen, atau nama pacar, nama ibu, terserah lah. Nah, di sini saya butuh yang namanya extension, namanya live server. Ini fungsinya untuk kita bisa running website kita tanpa refresh. Jadi di-refresh sama si VS Code-nya. Oke, yang kedua kita butuh yang namanya Tailwind CSS IntelliSense. Jadi ini ketika kita pengen pakai Tailwind, bakal dibantu sama si extension ini untuk proses ngodingnya. Oke, tapi kita perlu yang namanya file tailwindconfig.js ini supaya kita dia ngedetect gitu ya si config-nya itu. Kita install dulu si Tailwind CSS-nya. Oke, kita pakai cdn script. Terus kita perlu juga copy yang namanya script config. Nah, kita butuh yang extend aja. Oke. Nah, ini kita simpan dulu untuk nanti. Nah, di sini kita coba lihat-lihat dulu ya websitenya. Nah, di sini saya menggunakan Figma untuk ngeidentifikasi, karena kita nggak tahu spesifikasi websitenya. Dia pakai font apa, pakai tulisan apa, ukurannya berapa. Nah, di sini kita sesuaikan dengan ukuran layar monitor kita. Misalkan di saya itu 1920, kita pastein aja si gambar tadi. Ini benar-benar gambar ya, pure, bukan tulisannya itu bisa copy-copy atau enggak ya. Jadi kita pasin ya, pakai shift di Figma atau pakai Photoshop, terserah, yang penting ukurannya itu 1920. Ini yang paling penting itu point pixelnya, jadi bukan pakai software apa. Oke, kita kasih nama dulu. Tingginya juga kita bisa sesuaikan nanti. Oke, kita sesuaikan. Terus, nah di sini cara saya untuk tahu tulisannya ya kita buat ulang gitu tulisannya, tapi nggak semua ya. Misalkan di sini yo I'm Jethro-nya aja, kita ketik dulu. Terus di sini saya coba cari-cari gitu ya ukuran yang pas kira-kira apa. Nah di sini fontnya pakai Inter. Kalau udah, nah ini udah dapet nih 85an gitu ya, mirip-mirip lah ukurannya. Nah kita copy aja 85 pixel, kita ganti tulisannya. Ini nandain kalau kita mau bikin nanti ya pakainya yang ini ukurannya. Karena repot juga kan kita nggak tahu spesifikasinya. Terus yang bawah juga sama, ya hampir semuanya juga gitu deh. Kalau misalnya kita nggak tahu spesifikasinya, ya kita buat sendiri gitu ya, satu-satu komponennya. Kira-kira berapa. Biasanya itu yang bawah-bawah juga mirip-mirip sama kayak yang atas. Jadi nggak usah buat satu-satu. Oke, ini udah pas. Ini dapat 24 pixel. Terus tombolnya juga sama. Kita bisa pakai rectangle tool untuk dapat tingginya. Atau pakai padding gitu ya, itu bebas. Ini juga untuk icon, logo, dan lain-lain. Kita juga bisa pakai rectangle tool untuk tahu ukurannya berapa. Oke, kita pas-pasin gitu ya. Misalkan dapat 24 pixel juga kalau di saya. Terus untuk illustration, saya menggunakan yang namanya OpenPips. Nah ini tuh gratis, hand drawn illustration. Nanti dia bisa di copy di Figma, dibuka di Figma gitu ya. Untuk kita dapetin satu-satu si karakternya. Ini berguna banget kalau misalkan teman-teman pengen bikin project tapi nggak tahu mau isinya apa ya. Isinya gambar-gambar kayak gini aja. Misalkan saya pilih gambar yang cewek karena ini Safika ya, buat cewek websitenya. Kita copy si karakter yang kita pilih, kita buat frame baru. Nah di sini kita paste, karena dia SVG jadi walaupun di zoom kayak gimana pun dia nggak bakal pecah. Kita pasin atas sama bagian kirinya. Oke, kita gedein segimana kira-kira. Oke, yang atas sama kirinya kita mepetin supaya kita kopinya bagian, kita cropnya maksudnya, kita crop bagian bawah dan kanan. Kita pasin dulu, oke. Tinggal kita crop.
Oke, kita sesuaikan. Nah, ini nanti kita ekspor di project kita. Jangan lupa untuk show in exportnya kita, yang filenya kita uncheck ya, supaya nggak ke ini. Ini kita buat folder baru di project yang kita buat tadi. Namanya IMG. Ini nama illustration, kita save. Terus ini udah dapat ya. Nah, langsung aja untuk icon-iconnya kita bisa pakai SVG dari Hero Icons. Kita copy tadi SVG-nya, kita buat file, logo.svg. Tapi saya sebenarnya udah buat sih aset-aset untuk gambar ini. Oke, kita bisa pakai aja teman-teman. Nanti saya taruh di GitHub, bisa di copy aja. Di sini saya udah kumpul-kumpulkan ya. Jadi untuk bikin website itu sebenarnya bisa paralel, bisa juga kita buatkan dulu aset-asetnya. Biar nggak capek. Biasanya kalau teman-teman kerja di perusahaan gitu, udah ada kok tim desain yang nyediain spesifikasinya. Oke, di sini kita bagi dulu untuk section-sectionnya. Kita bisa pakai comment dulu, misalkan tadi ada header, terus tadi ada apa lagi ya? Ada portofolio kayaknya, terus ada shop, collaborate, terus yang terakhir ada footer. Nah, ini supaya nandain kita tahu gitu ya, alurnya nanti mau bikin apa aja. Kita buat dulu yang header, kita pakai end header untuk nandain ini di dalam ini bakal ada komponen si header gitu ya maksudnya. Kita pakai section di dalam body ya, jangan lupa di dalam body. Jangan nanti di luar body, nanti nggak muncul ini ya websitenya. Terus kita styling, dia pakai full, ini styling standar Tailwind sebenarnya. Nggak susah kok untuk mahamin si Tailwind ini. Kita lihat nih ya, ukurannya dia full, terus kita nggak tahu backgroundnya, kita pakai color picker yang ada di Figma ya. Kita buat aja frame baru, kita cek kodenya. Nah, di sini udah dapet. Kita pakai arbitrary value, pakai sikut gitu. Terus tingginya pakai H-screen, jadi ngikutin si layar penggunanya. Oke. Selanjutnya kita akan buat dulu navbar-nya. Kita bungkus dulu dalam bentuk flex. Nah, teman-teman kalau misalnya belajar CSS dasar pasti udah paham yang namanya flexbox. Oke. Nah, kita buat navbar-nya dulu, terus di bawahnya nanti kita buat lagi. Makanya kita pakai flex call biar dia ke bawah gitu ya. Kita buat navbar. And navbar. Terus kita buat mungkin bisa pakai nav mungkin ya. Kita pakai flex row karena dia kiri kanan ya. Kiri kanan, jadi tentu aja biar dia horizontal pakainya flex row. Nah, di sini iconnya saya nggak tahu, terus marginnya juga saya nggak tahu. Kita copy dulu pakai rectangle. Nah, udah ketahuan tuh sekitar 58-an. Kita buat aja PT. PT itu artinya padding top. Kita kasih padding di atas gitu ya, 58 pixel. Oke. Nah, di sini kita buat aja langsung untuk logonya. Logonya kita pakai aja misalnya bebas ya. Misalkan saya pakai nama saya Fahrezi Adaha gitu ya. FA. Oke, dia font bold. Terus kita masukin menu. Menu yang tadi tuh kita nggak perlu masukin semua. Di sini saya kasih contoh satu aja ya untuk menu. Oke. Kelas, terus ukurannya tadi kalau nggak salah 24 pixel. Terus kita kursor pointer supaya dia seolah-olah tuh kayak button gitu. Nah, di sini dia udah ada spacing ya, spacing karena tadi saya pakai container, tapi dia nggak ke tengah. Nah, cara ketengahin kita bisa pakai config tadi. Jadi semua yang pakai container yang di sini, nah kemungkinan kita bakal banyak pakai container di bawah-bawah gitu ya. Jadi kita buat sekalian aja config-nya satu biji gitu, nggak usah pakai buat container lagi, ibaratnya kayak gitu. Kita buat center true. Oke, kita lihat apakah dia udah ke tengah. Nah, dia udah ke tengah, artinya spacingnya di kiri kanan udah rata gitu ya. Terus di sini saya pengen buat spacing lagi 135 pixel. Caranya kita buat padding.
Ini mohon maaf banget kalau misalkan ada bocor-bocor suara motor ya. Karena di tempat saya tuh banyak banget pembalap. Oke, nah di sini saya fokus paddingnya itu untuk large screen karena saya pakai laptop dan atau komputer, jadi pakainya large screen. Nah, udah ini paddingnya 130 pixel di config tadi. Oke, selanjutnya kita akan buat bagian bawahnya. Nah, bagian bawah ini itu kita bisa lihat dia kayak ada dibagi dua. Jadi kita buat lagi di bawah mungkin namanya introduction kali ya. Oke, di sini an introduction. Kita buat flex, grow. Nah, grow ini artinya dia ngikutin sisa dari tinggi screen. Kan yang navbar tadi udah ya. Nah, yang tadi di bawahnya tingginya kita ngikutin sisa dari yang tanpa navbar. Di sini saya bagi dua, bagian kiri dan bagian kanan. Yang kiri pakai flex call, sama ya sebenarnya. Terus justify center untuk ngenengahin secara vertikal. Terus dia ukurannya setengah. W1/2. Yang kanan juga gitu, tapi kita pakainya grid. Karena cuman nampilin gambar aja sih sebenarnya. Sama ya, 1/2 juga. Terus kita kita masukin aja gambar yang tadi udah kita ekspor di IMG Illustration. Ukurannya mungkin bisa kita sesuaikan pakai W atau pakai padding juga bisa sih sebenarnya. Coba kita lihat, nah ini kan udah gede banget nih. Terus kayak ada overlapping gitu. Jangan lupa ini kita pakai W 5/6. Mungkin agak lebih kecil dikit. Nah ini udah sesuai ya. 5/6. Oke, yang selanjutnya kita fokus ke yang bagian kiri yang di Figma tadi. Yang pertama kita butuh yang namanya paragraf atau teks. Walaupun tulisannya gede, kita nggak pakai H1 ya, jadi pakai P aja. Karena Tailwind dia nggak pandang bulu lah gitu, nggak H1, H2 gitu. Oke, sini saya buat ayo I'm Safika, layaknya introduction lah gitu ya. Terus I develop stuff, cerita ini si Safika ini developer gitu ya. Terus kita buat misalkan 80 pixel, terus leading tag ini kayak atas sama bawahnya itu kan tadi ada BR ya, line height kayak gitu-gitu deh. Terus yang kedua kita buat kayak let's collaborate, samain aja sama yang di Figma tadi, on your next project. Oke. Ini mungkin kayaknya nggak usah gimana pakai 24 pixel aja. Oke, mungkin perlu kita sesuaikan. Ini kayaknya 85. Kita perlu juga kasih margin atau padding. Margin top 40 pixel, coba ya. Nah, di sini udah ada. Oke. Kita coba cek ya, berapa. Oke, dia 100, yang bawahnya juga. Oke, coba kita buat yang bawahnya juga. Di bawah itu ada kayak button gitu. Button untuk ngarahin ke section lain atau ke halaman lain. Kita pakai inline flex. Ini sama kayak flex row sebenarnya, mirip-mirip. Jadi pakai flex tapi horizontal gitu ya. Kita kasih margin tadi udah kita cek 100 pixel. Terus space masing-masing itemnya itu, ini ada 2 tombol ya. Ada 2 tombol itu 24 pixel marginnya. Yang pertama tombolnya let's work, yang kedua tadi kalau salah see my work. Oke. Nah, di sini kelas kita buat tombolnya. Ini benar-benar manual komponen ya. Kalau pakai React atau Next, kita bisa bikin komponen reusable ya, satu komponen aja. Nah, di sini kita cek paddingnya berapa, padding bawah, padding kiri kanan, padding atas bawah itu sama, padding kiri kanan juga harusnya sama ya. Padding ke atas itu pakainya PY, atas bawah ya PY, Y itu kan kalau kurva ini kan horizontal ya. Vertikal. X itu horizontal. Jadi PX 40 tadi. Terus BG-nya kita pakai black tadi, tombol yang warna hitam, terus rounded full supaya dia round. Jangan lupa tulisannya putih karena by default dia tulisannya warna hitam.
Yang bawah juga sama, tapi BG-nya kita hapus, kita ganti jadi border. Black. Bordernya mungkin, ini kita hapus dulu, white. Bordernya mungkin 2 aja. Oke, ini udah jadi, udah mantap. Selanjutnya coba kita sesuaikan lagi, misalkan ada hover gitu ya. Sekarang kalau dia arahin gitu mouse-nya, dia bakal ada kayak shadow kecil gitu. Oke, ini udah oke sih sebenarnya. Oke, selanjutnya kita buat apa lagi ya? Sosial media. Nah, di image tadi juga udah saya import sosial media. Misalkan ya sama, kita pakai inline flex juga, mirip sama yang di atas. Pokoknya yang ada yang horizontal gitu pakai inline flex saja sih udah cukup. Terus marginnya juga sama 100 pixel. Oke. Nah, di sini kita bisa format dokumen biar rapi ya. Kita masukkan image. Misalkan yang pertama itu ada bebas ya sebenarnya. Facebook lah, boleh. Terus untuk ukurannya kita bisa pakai 24 pixel supaya kayak mirip-mirip sama tulisan yang di atas. Ini Twitter, terserah ya, ini ikonnya juga bebas mau apa aja, mau PNG, yang penting ya biar background transparan kita pakai SVG atau PNG. Di sini udah Instagram, dan ini bagian header udah oke ya, udah mantap gitu ya, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh walaupun dia nggak terlalu mirip atau gimana. Soalnya kita bakal buat yang portofolio, ini kita hide dulu. Yang portofolio sekarang kita coba buatkan section, kita buat header, kita buat satu-satu ya, judulnya. Pertama kita coba masukkan kelas full, container sama ya, kayak ada big margin kiri kanan, kita cek ya ada marginnya berapa. Oke, ini gede juga, 200 pixel, nggak apa-apa, kita gituin aja, 200 pixel. Oke, terus kita buat portofolio untuk judulnya nanti. Terus ada teks juga, I've worked of innovative. Ini contoh aja ya. Ini juga berlaku kalau teman-teman misalnya seorang desainer atau ilustrator atau apapun itu. Oke. Kita kasih kelas, styling, teksnya itu 50 pixel karena dia gede, terus dia bold. Terus misalnya ini kayaknya nggak usah pakai styling ya, kita ikutin aja. Terus selanjutnya tadi ada list perusahaan. List perusahaan itu kita dalam bentuk gambar aja sih sebenarnya. Kita bisa pakai grid ya, grid atau flex sebenarnya sama aja, tapi saya pengen grid aja. Terus dia gridnya 5, walaupun perusahaannya 4, nggak apa-apa. Jadi ketika ada perusahaan lagi tambahan nanti dia otomatis posisinya bakal rapih gitu ya. Yang pertama mungkin Telkom, terus Tokopedia, ada Shopee, ada Gojek. Nah ini kita nggak perlu tentukan kelas masing-masing gambar karena udah diatur sama si gridnya. Tinggal kita paling ngatur kalau dia harus ke tengah secara vertikal ya. Terus kita kasih gap masing-masing komponen itu 40 pixel mungkin. Oke, untuk margin top 40 pixel. Oke, untuk ini. Coba cek. Oke, di sini udah mantap, udah muncul. Udah lumayan rapih juga. Paling kita perlu agak renggang-renggang dikit. Ini soal rasa aja sih. Teman-teman mungkin pengennya agak lebih renggang atau lebih ini, ya bebas, itu nggak ada aturan baku. Kita main kreatifan aja sih. nggak harus ada ininya, kecuali memang ada tim desainer yang memang udah nentuin spesifikasinya. Oke, selanjutnya kita buat untuk list portofolionya. Di sini juga pakai grid, tapi kita buat bagian judulnya dulu atau bagian filtering. Nah di sini kita buat all rocks. Terus ya selanjutnya ada ya tergantung teman-teman pengennya apa ya. Misalkan di sini kan developer ya. Jadi dia mungkin portofolionya pengen nampilin Android development, terus bisa web development.
Game development bebas lah, tergantung niche atau kategori bidang teman-teman. Bisa UI UX. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan ya game development lah, biar rame gitu ya. Oke, sini kita perlu styling. Tadi pakai inline flex sama. Oke, nah di sini udah ada ya, tinggal kita kasih gap atau space X. Space X ini artinya kita kasih space untuk horizontal masing-masing item itu berapa gitu, misalnya 24 pixel. Terus margin juga misalnya ya 80 pixel. Untuk ukuran teksnya mungkin 20. Teksnya mungkin kita kasih warna agak-agak redup dikit, netral 500. Oke, nah ini kan ada redup dikit. Terus yang selected-nya itu kita kasih bold dan hitam. Kita stylenya dari sini. Teks neutral 900. Font bold, oke. Nah ini udah muncul. Sisanya kita buat grid-nya. Nah grid ini gampang banget sih sebenarnya, tinggal bikin grid kayak yang di atas itu. Kita masukin calls-nya misalkan ada berapa gitu ya. 3, karena ini secara kolom ya, vertikal gitu ya. Terus kita kasih gap misalkan 40 pixel, margin top-nya berapa gitu ya. Nah di sini karena saya belum punya gambar-gambarnya, jadi saya pakai box biasa aja, aspek square, supaya kan lebarnya ini ngikutin si gridnya, jadi tingginya kita pastikan sama lebarnya, pakai aspek square. Oke, nah kurang lebih kayak gini. Nah tinggal kita copy aja sih sebenarnya, berapapun yang kita mau. Cek, nah ini udah muncul. Mungkin bisa kita lebih terangin lagi sih warna ininya, warna backgroundnya, supaya nggak terlalu kontras gitu, mencolok. Oke, kalau udah, nah ini udah mantep nih, udah cakep. Kalau udah, bisa kita buat aja langsung bagian yang garis ini ada garis-garis, terus ada collaborate dan lain-lain untuk misahin si dua tadi ya. Nah cara bikin garis itu juga gampang banget. Kita hide dulu. Oke, in portfolio. Nah kita buat dulu garis, kelas border, pakai border biasa sih. Terus netral 500 karena dia agak abu-abu gitu. Terus ukurannya sesuai tadi, kayak lebih kecil ya, nggak lebar gitu. Terus kita kasih margin atas bawah itu 200 pixel. Oke, udah gitu aja sih. Sisanya kalau misalkan pengen bikin lagi margin ya kayak border kurang lebih kayak gitu. Soalnya kita bikin yang shop, ya yang shop ini simple, jadi ada dua bagian. Jadi kita pakai flex row, terus dia full, terus dia ada container di dalamnya. Kita bagi dua div mungkin. Yang div pertama itu nanti untuk gambarnya, jangan lupa 1,5 1,5. Kita kasih tahu. Oke, kayak gini. Terus yang kanan itu ada teks-teksnya. Yang gambar dulu kita masukkan pakai img, terus search, terus shop. Oke, kelas mungkin kita kecilin dikit gitu ya, biar nggak terlalu lebar gitu, ikutin lebar setengah. Kita kasih bordernya warna hitam. Kita kasih rounded yang agak gede tapi nggak full. Oke, kayak gini. Coba kita cek. Oke, udah cakep, mantap. Nah di sini kayak apa? Dia jualan course gitu ya. Ini sebenarnya course aja sih. Cuman nggak apa. Kita kasih contoh. Nah di sini kita pakai flex call. Call itu artinya ke bawah. Yang pertama kita masukin judul itemnya atau judul kontennya. Misalkan di sini full stack Next.js course gitu ya. Terus di bawahnya kayak keterangannya gitu, kayak deskripsinya, I've been working on this project, sama kayak yang di Figma tadi sih sebenarnya.
for a while. Okay. It's basically a diary style mungkin ya. Course project of my life, of my career so far. Oke. Jadi ibaratnya ini kayak projectnya dia gitu lah ya, yang pernah dia buat selama hidupnya. Teks ukurannya 50 pixel, bold biasa. Terus ini ya teks 24 mungkin. Terus di bawahnya mungkin kita bakal tambahkan tombol. Nah ini kita kecilin dikit ya. Oke. Nah di bawah ini kita mungkin bisa tambahkan tombol. Nah tombol kan udah ada nih. Yang bagian atas tadi, yang bagian header tadi. Nah ini, ya udah tinggal kita copy aja gitu. Karena nggak ada yang beda gitu kan. Tombol ada di header. Oke. Kita cari tombolnya ada di, nah ini inline flex. Kita copy aja. Oke. Tinggal kita ganti tulisannya. Yang ini jadi pre-order, yang satu lagi jadi go to store. Nah, ini bisa linknya dalam bentuk link atau apapun itu ya bebas sih sebenarnya. Go to store. Oke, cakep, mantap. Oke, udah mirip-mirip lah, walaupun nggak sama banget gitu ya. Soalnya kita buat yang collaborate. Nah, yang collaborate ini juga sebenarnya gampang banget. Tinggal pakai teks aja sih. Jangan lupa pakai border tadi ya. Kita pakai section. Class, text. Nah, ini teks aja sih sebenarnya, text center. Terus di teks yang pertama ada want to collaborate, kita ngajak gitu ya. Soalnya dia udah baca semua tentang kita, sosial media kita dia tahu, portofolionya juga udah tahu. Nah, selanjutnya dia bakal cari cara gimana cara ngehubungin kita. Makanya kita buat tuh, collaborate. You can shoot me an email, or we could have a quick chat. Oke, sisanya kita buat tombol. Nah, tombol tadi juga bisa kita copy sih sebenarnya. Kita buat dalam div, kita kasih margin di atas 50 pixel. Ini juga bakal ke tengah otomatis karena kita udah pakai text center. Button itu sebenarnya juga dia teks ya, jadi kayak teks gitu, makanya dia bakal otomatis ke tengah juga nanti. Ini kita ganti ya, get in touch. Oke, cek. Nah udah get in touch. Ini udah oke, udah mantap. Selanjutnya kita buat footer. Nah ini footer juga simple banget, tapi memang malesin ya karena banyak. Padahal fungsinya juga simple. Kalau teman-teman males gitu kayak gitu-gitu, buka aja template gitu, template yang udah ada. Footer kan rata-rata nggak yang kayak gimana-gimana, nggak yang stylingnya ribet. Oke, tapi di sini kita buat sendiri. Kita anaknya mandiri gitu ya, nggak manja-manja. Border T, karena di atasnya ada border dikit. Backgroundnya agak gelap, pakai Zing 100 mungkin. Oke, ini nggak kelihatan. Coba kita cek 100 pixel mungkin ya. Itu 200. Cek. Oke, udah muncul. Nah, footernya bakal ada di bawah. Oke, kita pakai div. Nah, di sini mungkin saya bakal pakai grid aja kali ya. Sorry. Glass grid. Nah, ini kan ada 4 bagian ya. Nah, enaknya pakai grid atau flex sih sebenarnya bisa, tapi ya grid aja. Oke, ini flexer row. Oke, ya ini sebenarnya nggak usah. Ya nggak usah pakai flex row lagi, ngapain? Udah pakai grid. Terus container, jangan lupa biar sama kayak yang di atas. Terus kasih padding 50 pixel.
Yang pertama jangan lupa pakai flex. Oke, ini kita bisa bikin dulu satu-satu. Ada 4 div ya, ada 4 section di dalam footer. Oke. Yang pertama itu isinya kayak gambar-gambar gitu nanti. Jadi kita semuanya rata-rata sama sih, pakai flex call, pakai atas bawah gitu. Nah, ada gambar, terus ada social media. Kalau gambar kita coba bikin pakai div aja, karena kita nggak punya gambarnya. 100 pixel kali 100 pixel. Backgroundnya agak-agak gelap dikit daripada backgroundnya Subooter. Oke, kita kasih border lebih gelap lagi. Terus selanjutnya kita coba buat di bawahnya itu kayak social media gitu, inline flex. Nah, kita kan udah bikin ya kayaknya si social media ini. Coba kita cek, kita ketik dulu. Oke, di sini mungkin opacity 50 pixel. Oke, coba kita lihat-lihat lagi. Nah, di sini kan udah punya ya social media yang di atas header juga. Jadi kita bisa tambahin aja sih. Oke. Header. Oke, ini kita copy aja ini tadi. Mungkin kita paste sama aja sih sebenarnya. Harusnya udah. Oke, marginnya kegedean. Ini juga kita perlu tambahin opacity tadi. Oke, mungkin 24 pixel. Opacity-nya 50. Biar dia agak terang dikit gitu ya. Nggak terlalu kontras. Oke, sisanya sama aja sih. Yang bawah paling kita buat kata-kata gitu. Alt-right reserve. Bla bla bla. Alt-right reserve. Oke. Cek. Tinggal kita sesuaikan dikit. Kita kasih margin sama tulisannya agak-agak abu dikit. Kecil, netral 500. Oke. Mantap, cakep. Tinggal kita bikin link-link list di bawah. Yang di kanan maksudnya. Oke. Ini mungkin bakal saya percepat aja gitu ya. Si Oke, di sini udah. Kita mungkin bisa pakai emoticon. Teman-teman kalau pakai Windows bisa kontrol spasi kalau saya nggak salah. Kalau di Mac itu bisa pakai kontrol Alt Shift. Tuh kita tambahin aja mungkin telepon, email, pakai emoji kayak gini. Oke, daripada capek-capek gitu ya pakai icon-icon. Oke, udah muncul, udah mantap. Email udah muncul, linknya udah muncul, semua segala macem. Oke. Sisanya mungkin kita bisa melakukan yang namanya deployment. Deployment kita taruh dulu di GitHub. Kita taruh di GitHub, di sini publish to GitHub. Nama repositorinya mungkin. Oke, ini saya publish aja supaya teman-teman bisa akses nanti si link ini. Portfolio YouTube mungkin. Ini Tailwind config-nya kita uncheck aja karena ini sebenarnya buat lokal. Tapi teman-teman tetap bikin ya nanti kalau misalkan pengen dipraktekin. Oke. Kita upload. Nah, dia udah sukses ke upload. Kita cek dulu. Oke, udah mantap. Udah ada GDignore-nya juga. Nah, website-nya juga sederhana banget sih sebenarnya. Tinggal kita buka vercel.com. Biasa ya saya pakai Vercel. Nggak di endorse atau nggak di apapun itu. Nah, ini kita langsung aja import. Karena memang gampang banget gitu ya. Apalagi yang project-project HTML gini doang yang static file.
itu nggak ada, yang nggak ada Node.js-nya ya, nggak ada web server. Itu building paling hitungan detik gitu. Kita lihatnya ini berapa detik. Nah, cuman 4 detik. Oke, kita masuk ke dashboard. Nah, ini kan dia bakal buatin domain nih. Nah, kita bisa edit domainnya pakai domain kita sendiri atau pakai domainnya mereka versal.app, tapi kita custom gitu ya. Misalkan di sini savika.versal.app. Kita cek. Nah, di sini udah kelihatan ya si websitenya. Oke.